Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana tugas saya ini untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah teknologi informasi. Jadi di sini yang saya bahas itu sesuai dengan judul yang saya paparkan di sini, yaitu 10 titik stasiun yang memuat singkapan berbeda di masing-masing wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel Chandrawinata dengan NIM R1C124013 dan saya berasal dari kelas A. Kemudian di sini di stasiun pertama, jadi sebelumnya saya bercerita sedikit mengenai bagaimana saya eh, mengambil foto, kemudian data-data dan juga eh, koordinat pada stasiun-stasiun yang akan saya paparkan. Jadi sebelumnya saya merupakan koordinator lapangan pada praktikum petrologi pada pada field trip petrologi. Jadi dari situlah saya mendapatkan atau memperoleh stasiun-stasiun yang saya akan paparkan. Jadi pada stasiun pertama ini eh, lokasinya itu berada di Desa Mutui, Kecamatan Mutui, Kabupaten Konawe Selatan. Dan waktu pengambilan gambarnya itu pada Minggu 7 November 2005. Dan pada saat itu cuacanya cerah, vegetasinya rimbun, dan bisa dilihat sendiri di atas eh, pada yang berada di atas singkapan, di mana vegetasinya itu rimbun, kemudian jenis pelapukannya itu fisika, eh, kemudian tingkat pelapukannya itu sedang, tata guna lahannya itu yaitu jalan perkebunan warga, di mana tinggi dari singkapan ini 4 meter, kemudian lebarnya itu 6 meter. Pada saat kami melakukan pengecekan lokasi, di sini kami memastikan bahwa untuk jenis batuannya itu batu sedimen plastik. Dan pada stasiun pertama saya ini, dia ini masuk geologi lebar Lasusua Kendari formasi Melu, di mana litologi batuan yang khas di sini berupa batu pasir, batu serpi, eh, batu apa nih? Batu lempung, dan juga terdapat sisipan batu konglomerat. Dan lanjut pada stasiun kedua ini tidak tidak terlalu jauh dari stasiun pertama, di mana lokasinya itu sama. Dia ini berada di Kecamatan Motui dan untuk waktu pengambilannya juga tentunya sama. Eh, karena waktu pada saat pengambilan gambarnya ini tidak terlalu jauh oh, berbeda waktunya, jadi cerah. Jadi cuacanya itu sama di stasiun pertama itu cuacanya cerah berawan. Kemudian vegetasinya di sini gersang, jenis pelapukannya itu fisika, dan juga ada aktivitas manusia yang melakukan penggalian untuk membuka jalan baru berupa jalan perkebunan warga. Kemudian untuk tinggi singkapannya ini 6 meter dan lebarnya itu 3 meter. Dan dapat yang bisa kami pastikan di lapangan itu jenis batunya batu beku ultramafic. Eh, Kenapa kami katakan batu beku ultramafic? Karena pada saat kami mengamati beberapa litologi yang ada di sikapan tersebut, kami menemukan terdapat kandungan mineral pada batunya itu kandungan mineral eh, olivin, di mana warnanya itu dia cenderung, dan juga terdapat mineral berupa mineral-mineral ultramafik, yaitu piroksen. Kemudian lanjut pada stasiun ketiga itu tidak terlalu jauh berbeda pada stasiun kedua, di mana lokasinya itu sama, kemudian waktu pengambilan gambarnya sama, dan cuacanya itu cerah berawan dan vegetasinya itu rimbun. Kemudian jenis pelapukannya itu yang kami pastikan itu pelapukan fisika dan kimia. Tingkat pelapukannya sedang, tata guna lahannya itu kebetulan dia berada dekat dengan perkebunan warga. Kemudian dimensinya itu tingginya dimensi tingginya itu 5 meter dan lebarnya itu sekitar 3 meter. Dan
jenis batuannya itu yaitu batu sedimen karbonat. Kenapa kami katakan batuan sedimen karbonat? Jadi ada salah satu teman saya yang tidak yang kebetulan membawa HCl atau asam klorida, kemudian eh, dia kami mencoba untuk meneteskan di permukaan batu dan ternyata bereaksi dengan eh, cairan asam klorida. Jadi eh, dapat kami deskripsikan, dapat kami amati bahwa batu bahwa singkapan ini merupakan jenis batuan sedimen karbonat. Kemudian lanjut stasiun keempat, di mana keempat ini dia ini sama berada di Kecamatan Motui. Kemudian lokasinya ini tidak cukup jauh masuk ke hutan sekitar 3 3 kilo atau sekitar 4 kilo. Kemudian waktu pengambilan gambar dan cuacanya ini sama dengan stasiun-stasiun sebelumnya. Hanya vegetasinya di sini dia cukup rimbun, berada di pinggir jalan perkebunan warga. Kemudian dimensinya itu 4 meter, lebarnya itu 6 meter. Dan juga dapat kami pastikan bahwa jenis batuan itu batuan sedimen klasik, cuman warna dari bat warna dari warna dari batuannya itu cukup berbeda dari singkapan sebelumnya, di mana dia ini warnanya kemerahan. Kemudian untuk stasiun kelima itu dia ini merupakan salah satu singkapan yang dekat dengan stasiun keempat, di mana lokasi waktu pengambilan gambar dan cuacanya itu sama dari stasiun sebelumnya. Kemudian vegetasinya ini cukup rimbun, di mana di sini terdapat tumbuhan-tumbuhan yang menjalar di sekitar singkapan. Kemudian jenis pelakukan itu fisika, eh, dan juga kalau tidak salah, lupa saya masukkan di sini jenis pelabuhan itu biologi, di mana singkapan-singkapannya ini terlakukan akibat dari akar-akar pepohonan di sekitar wilayah stasiun tersebut. Kemudian untuk di lekat pelabuhannya itu sedang, tata guna lahannya itu jalan perkebunan warga. Kemudian dimensinya itu tingginya 3,4 meter, eh, dan lebarnya itu 4 meter. Dan kami pastikan bahwa jenis batuan itu batuan sedimen plastik. Kalau untuk stasiun ke-6 ini, lokasinya itu sama dari stasiun-stasiun sebelumnya, karena pada saat karena kami memperoleh gambar dan juga data-data ini berasal dari pada saat kami melakukan cek lokasi di Kecamatan Motui. Kemudian waktu cuaca dan vegetasi waktu dan cuacanya itu sama, karena tidak terlalu jauh berbeda dari sebelumnya. Cuacanya itu cerah berawan, vegetasinya gersang, kemudian jenis pelapukannya itu fisika yang intensif, tingkat pelapukannya itu intensif tinggi terjadi, di mana dia ini langsung terpapar dengan sinar matahari dan juga dekat dengan aliran sungai. Kemudian tata guna lahannya itu jalan perkebunan warga, di mana di atas singkapan ini merupakan lahan yang digunakan warga untuk membuka perkebunan. Kemudian dimensinya itu tingginya tinggi dari singkapan ini 5 meter, kemudian lebarnya itu sekitar 6 meter. Dan dapat kami pastikan bahwa jenis batuannya itu batuan sedimen klastik. Nah, mitologinya ini cukup menarik, karena kemarin itu pada saat kami melakukan cek lokasi, kami dipandu oleh kakak senior kami dan juga eh, lokasi ini merupakan lokasi pemetaannya, di mana yang menarik itu terdapat batu rijang, yang di mana batu rijang ini merupakan terbentuk di jauh di bawah permukaan laut, kemudian mengalami aktivitas tektonik hingga akhirnya dia tersingkap ke atas permukaan. Nah, hal inilah yang menarik dari eh, lokasi pemetaannya, dia di mana dia menemukan litologi yang
litologi berupa batu suriga atau chert stone. Lanjut, Pak. Pada stasiun ketujuh, di sini kami memperoleh eh, ke- kami mendapatkan gambar dan juga deskripsi yaitu berasal dari pada saat kami melakukan field trip petrologi, di mana lokasinya itu berada di Jalan Poros Bungkul Selatan sampai Kendari, Desa Tenggoku, Kecamatan Bandoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Waktu pengambilan gambarnya itu Minggu 11 November 2025. Cuacanya cerah berawan, vegetasinya rimbun, jenis pelapukan fisika, tingkat pelapukannya itu sedang, tata guna lahannya itu berada di pinggir jalan raya, kemudian dimensinya itu 5 meter, tingginya itu 5 meter, lebarnya itu 7 meter, dan jenis batuannya itu yaitu batuan sedimen klastik. Kemudian lanjut di stasiun ke-8. Jadi pada stasiun jadi pada stasiun 8 ini lokasinya berada sama dengan lokasi stasiun 7, di mana waktu pengambilan gambar itu sama, cuacanya cerah berawan, vegetasi rimbun, jenis pelapukannya fisika, dan tingkat pelapukannya sedang. Tata guna lahannya itu merupakan bekas dari lokasi penambangan. Dimensinya itu tinggi 12 meter, lebar 7,2 meter. Kemudian jenis batuannya itu batu sedimen klastik, dan bisa dilihat pada gambar terdapat perbedaan litologi dan terdapat kontak kontak batuannya, di mana litologi yang di atas itu berupa batu ase- berupa batu pasir sedang, dan di bawahnya itu merupakan batu serpi, di mana terdapat struktur laminasi dan juga terdapat struktur bedding. Kemudian stasiun 9 ini berada di formasi yang berbeda, tetapi masih satu lembar, yaitu lembar Langsung Kendari. Cuman formasinya itu berada di formasi Tokala, di mana litologi yang khas itu eh, berupa batu gamping Tokala. Kemudian lokasinya itu berada sama dengan stasiun sebelumnya. Kemudian waktu pengambilan gambarnya itu Minggu 11 November 2025, cuacanya cerah berawan, vegetasinya rimbun, jenis pelapukannya fisika dan kimia, tingkat pelapukannya sedang. Kemudian digunakan sebagai eh, tata guna lahannya itu merupakan jalan perkebunan warga, dimensinya itu dengan tinggi 4 meter dan lebar 10 meter. Nah, jenis batuannya ini ketika kami melakukan pengecekan menggunakan larutan HCl, di mana ternyata singkapan ini bereaksi dengan larutan asam klorida, dan dapat kami pastikan bahwa pada singkapan ini batunya itu batuan sedimen karbonat. Kemudian stasiun terakhir itu berada di Desa Ulu Benua, Kecamatan Wawolosea, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Waktu pengambilan gambar Minggu 11 November 2025, cuacanya mendung, vegetasinya gersang. Kemudian jenis pelapukannya, mohon maaf, saya kurang tambahkan. Di sini ada jenis pelapukan fisika dan juga kimia, di mana yang intensif eh, bereaksi berupa larutan senyawa karbonat. Kemudian tingkat pelapukannya rendah, tata guna lahan. Kebetulan pada saat kami melakukan field trip, singkapan ini berada persis di lingkungan wisata pemandian air panas Wawolosea. Kemudian dimensinya itu tinggi 4 meter, lebar 6 meter, dan jenis batuannya itu batuan sedimen karbonat. Eh, yang menjadi daya tarik dari stasiun terakhir ini, eh, dia ini merupakan stasiun dengan eh, tempat dapat diamatinya berupa endapan, eh,
endapan endapan larutan hidrotermal yang naik ke permukaan bisa saja itu akibat dari aktivitas tektonik berupa sesar, dan juga batuan penutupnya itu merupakan batu batu gamping koral. Dari sini terdapat morfologi-morfologi yang ada di dalam goa, di mana terdapat stalaktit dan juga struktur-struktur yang menyerupai struktur marker yang berada di belakang teman saya ini, di mana strukturnya itu berupa tanah yang mengering, kemudian retakan dan disebut sebagai struktur matrek. Di sini juga ada struktur yang saya katakan tadi, yaitu struktur stalaktit, di mana dia terbentuk akibat dari tetesan-tetesan larutan senyawa kimia yang jatuh dari atas permukaan singkapan ke bawah sehingga membentuk seperti eh, jarum-jarum. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai 10 titik stasiun yang telah saya peroleh pada saat melakukan cek lokasi dan juga melakukan field trip meteorologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.